Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Aprilia Martirano PP Nuam dengan NIM 1.04.2022.0067 kelas B semester 1 program studi bimbingan dan konseling Kristen. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah teori belajar sebagai salah satu tugas, yaitu saya sangat tertarik untuk menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Di dalam teori belajar kognitif ada 4 tahap yang perlu saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang pengantar, yang kedua prinsip, yang ketiga paradigma pembelajaran, dan yang keempat klasifikasi teori belajar. Di dalam teori belajar kognitif, yaitu yang pertama tentang pengantar, ada 3 bagian, yaitu yang pertama persepsi dan pemahaman. Di dalam persepsi pemahaman, yaitu tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang kedua, hasil belajar tak nampak, yaitu perubahan belajar merupakan persepsi dan pemahaman belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku yang nampak. Dan yang ketiga adalah belajar. Belajar adalah hasil interaksi terus-menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Yang berikut kita akan masuk tentang prinsip teori belajar kognitif, yaitu yang pertama belajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman berkembang bergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan struktur mental seseorang. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain. Yang berikut kita akan masuk di dalam paradigma pembelajaran kognitisme, yaitu yang pertama, belajar adalah aktivitas memunculkan insight atau pemahaman melalui pengorganisasian aspek kognitif dan perseptual. Yang kedua, setiap individu mengalami tahapan perkembangan kognitif. Yang ketiga, belajar akan lebih berhasil jika disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Yang keempat, belajar mementingkan proses daripada hasil. Yang berikut, mementingkan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Yang keenam, struktur kognitif bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Di dalam toko Piaget adalah perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa, dan menurut toko Brune, perkembangan bahasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif. Dan yang terakhir, perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Di dalam teori belajar ada 4 tokoh, yaitu yang pertama Jean Piaget, tokoh yang kedua Brune, dan tokoh yang ketiga Eusebel, dan yang keempat tokoh Gandhi. Di dalam teori kognitif, klasifikasi teori belajar, yaitu tokoh yang pertama Piaget berbicara tentang teori berkembang kognitif. Ada juga 4 tahap perkembangan kognitif. Brune, teori perkembangan kognitif berbasis budaya, dan juga ada 3 tahap. Eusebel, pembelajaran bermakna, ada 4 tahap pembelajaran. Dan yang keempat,
Ganget pengolahan informasi dalam otak. Terdapat 8 fase pemrosesan informasi. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget, tahapan yang pertama adalah sensori motorik, yaitu anak yang berusia 0 sampai 2 tahun. Tahapan yang kedua yaitu praoperasional, yaitu anak yang berusia 2 sampai 8 tahun. Tahapan yang ketiga adalah operasional konkret, yaitu anak yang berusia 7 tahun sampai dengan 14 tahun. Dan tahapan yang keempat adalah operasional formal, yaitu anak yang berusia 14 tahun lebih. Tahapan belajar menurut tokoh Piaget ada 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan yang ketiga adalah equilibrium, adalah proses penyesuaian yang berkeseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Kita akan masuk di dalam toko Brune di dalam teori kognitif. Ada 3 tahap perkembangan kognitif menurut toko Brune, yaitu yang pertama inaktif, yang kedua ikonik, dan yang ketiga adalah simbolik. Inaktif ini anak yang berusia sampai 3 tahun, yaitu anak melakukan aktivitas untuk memahami lingkungan seperti menggigit, memegang, dan lain-lain. Yang kedua, ikonik, anak yang berusia 3 sampai 8 tahun, yaitu anak yang memahami objek melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, perumpamaan, dan perbandingan. Dan yang ketiga adalah simbolik, yaitu anak yang berusia 8 tahun lebih, yaitu seseorang telah memiliki ide-ide abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam bahasa dan logika. Di dalam toko Brune ada juga prinsip teori belajar kognitif, yaitu yang pertama, perkembangan peningkatan pengetahuan bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Yang kedua, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan guru dan anak untuk perkembangan kognitif. Yang ketiga, interaksi secara sistematis diperlukan antara pembimbing guru dan anak untuk perkembangan kognitif. Yang keempat, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Yang kelima, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan. Dan yang kelima, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk memahami dan mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat. Yang keenam, transitif, yaitu tahap jika seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya seperti menggigit, sentuhan, dan memegang. Yang ketujuh adalah ikonik, yaitu tahapan seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, yaitu anak belajar melalui bentuk, perumpamaan, dan perbandingan. Yang kedelapan ini simbolik, yaitu tahapan seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam berbahasa dan logika, seperti anak belajar melalui simbol, bahasa, logika, dan matematika.
Yang kesembilan, perkembangan kognitif ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi rangsangan. Dan yang ke-10, model pemahaman dan penemuan konsep. Dan yang terakhir adalah cara yang baik untuk belajar adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada kesimpulan. Nah, kita akan masuk lagi ke tahapan yang berikut, yaitu teori belajar menurut tokoh Althusser. Belajar merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur. Yang kedua, perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Yang ketiga adalah struktur kognitif. Struktur kognitif adalah merupakan struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang yang mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah ke dalam suatu unit konseptual. Teori kognitif ini juga banyak memuaskan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Yang berikut adalah subsumptive sequence. Subsumptive sequence adalah pengetahuan di organisasi dalam ingatan seseorang dalam struktur hierarkis. Ini berarti bahwa pengetahuan lebih umum, inklusif, dan abstrak membawahi pengetahuan yang lebih spesifik dan konkret. Demikian juga pengetahuan yang lebih umum dalam abstrak yang diperoleh lebih dulu oleh seorang akan dapat memudahkan perolehan pengetahuan baru yang lebih rinci. Dan yang berikut adalah Advanced Organizer. Advanced Organizer ini adalah merupakan penerapan konsepsi tentang struktur kognitif di dalam merencanakan pembelajaran. Penggunaan Advanced Organizer sebagai kerangka atau isi akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari informasi baru karena merupakan kerangka dalam bentuk abstrak atau ringkasan konsep-konsep dasar tentang apa yang dipelajari dan hubungannya dengan materi yang telah ada dalam struktur kognitif tersebut. Yang terakhir adalah skemata. Skemata adalah struktur organisasional yang berfungsi untuk mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah sebagai tempat mengaitkan pengetahuan baru. Yang terakhir adalah prinsip teori belajar menurut tokoh Althusser. Proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru. Yang kedua, proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Dan yang ketiga adalah menekankan untuk berpikir secara deduktif. Yang terakhir adalah teori belajar kognitif menurut tokoh Gengget, yaitu pemrosesan informasi timbul akibat adanya interaksi antara kondisi internal dan eksternal individu. Yang kedua, ada 8 fase dalam satu tindakan belajar, yaitu kejadian eksternal yang dapat distrukturkan oleh subjek pembelajaran. Setiap fase
dipasangkan dengan suatu proses yang terjadi dalam pikiran siswa. Dan yang terakhir adalah 8 fase, itu yaitu motivasi, pengenalan, perolehan, retensi, pemanggilan, generalisasi, penampilan, dan umpan balik. Demikian hasil penjelasan saya menurut materi dari teori belajar, yaitu materi kognitif. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.